Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa kariha alaina al-kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alana minar rasyidin wa ja'alana minal muttaqin wa ja'alana minal faizin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al majalisana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alha fi mizani hasanatina yawma nalqa yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-mukarramun yang mulia, para habaib yang saya hormati, para kiai, para muallimin, asatidzah, ustadzah, segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj, segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, para tokoh masyarakat yang ada seluruhnya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada semua tokoh yang ada. Mohon maaf, beribu-ribu maaf kalau tidak saya sebut nama beliau satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir seluruhnya sudah diabsen oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui petugas yang sangat mulia, malaikat raqib yang senantiasa mencatat kebaikan-kebaikan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di kelompok orang-orang yang bertakwa, diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih waktu kurang lebih 35 menit setengah, karena jam 11 kurang seperempat harus sudah berakhir peringatan Isra wal Mi'raj. Maka saya nggak lama-lama nanti ceramahnya. Ikan sepat, ikan gabus dibawa dari kampung rambutan. Ceramah siang lebih cepat, lebih bagus. Saya lihat banyak yang udah pada kesemutan. Yang kesemutan boleh ganti posisi duduk iftiros tahiyat awal. Belum kelar juga duduk tawarruk tahiyat akhir. Belum selesai juga selonjoran. Kalau udah selonjoran belum selesai juga, boleh dah mundur-mundur nyari senderan tiang. Bahkan banyak juga yang becir pulang. Kalau di majelis memang begitu, duduk bersila pertama 10 menit mantep, 20 menit kemudian pantap godek. Godek, tahu godek? Kaki krenyem-krenyem dah, tandanya kesemutan. Obat kesemutan paling gampang, diriin kaki kita yang kanan, kemudian di depan jari-jari itu kita aurin gula putih, ntar semutnya pada keluar. Jamaah yang mulia, saya mendapatkan satu kehormatan pada pagi hari ini hadir
di Masjid Jami At-Taqwa, yang kalau lihat penampilannya arsitektur modern, walaupun pembangunannya mungkin sudah 80%, tinggal 20% lagi selesai. Desainernya sangat bagus, ornamennya juga sangat indah, baik penampilan luar, penampilan dalam, semuanya serba bagus. Mudah-mudahan ini menjadi kendaraan kita nanti, dan ini menjadi wasilah kita, Allah akan tempatkan kita di surga. Satu tempat yang sangat istimewa di dunia ini adalah masjid. Masjid yang digunakan sholat berjamaah 5 waktu. Setiap 1 minggu sekali dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Disebut namanya Masjid Jami'. Masjid yang hanya sholat 5 waktu saja, tidak ada sholat Jumat di dalamnya, maka dinamakan ghairu jami'. Di kampung saya namanya musola. Zaman saya kecil disebut langgar. Langgar, tahu langgar? Kalau udah langgar, timpalannya beduk di depan. Beduk itu untuk mengingatkan waktu sholat. Dulu sebelum ada mikrofon, belum ada speaker, untuk mengingatkan bahwa orang yang sedang di ladang harus sudah istirahat karena waktu sholat, maka dipukullah beduk itu. Beduk tiap hari jadi korban 5 waktu, dipukul sama muadzin. Belakangan beduk dibilang bid'ah, maka saya kasihan sama beduk, udah dipukulin, dikatain juga. Emang apa urusannya beduk sama bid'ah? Karena di zaman Nabi nggak ada orang untuk menentukan waktu sholat harus pukul beduk. Zaman Nabi juga nggak ada jam digital. Tapi sekarang muazin pada ngelihat itu semua. Kalau muazan, dalam kitab hadis Bulughul Maram, babu mawaqitis sholat, bab menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Rasulullah memberikan penjelasan, waktu zuhur itu idza zalatis syamsu, waktu zuhur itu masuk apabila matahari sudah tergelincir ke arah barat. Kalau masih di tengah-tengah namanya istiwa. Makruh orang mengadakan sholat di waktu istiwa. Makruh melaksanakan sholat ketika matahari terbit. Makruh melaksanakan sholat setelah orang melaksanakan sholat asar. Jamaah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ustadz siapa yang ceramahnya begitu? Ustadz Marzuki, Ustadz Maulana. Diri Ustadz Maulana. Itu brand mereknya Ustadz Maulana itu. Jamaah, oh jamaah. Itu ciri khas beliau. Maka dia terkenal dengan jamaahnya. Ustadznya rada kecil, lincah tapi cerdas, dan bayarannya mahal. Ini kalau diundang ceramah di Masjid At-Taqwa, dia sekali ceramah setengah jam, 1 jam, 10 juta. 10 juta. Ustadz yang di TV-TV kan rada-rada itu mahal-mahal. Soulmate 10 juta. Nggak ditarifin sih, kita ngasihnya nggak enak kalau cuman 1 juta 2 juta. Kan dia udah di TV. 10 juta. Mama Dedeh 10 juta, Soulmate 10 juta, Maulana 10 juta, Ustadz Marzuki, Ustadz Marzuki temennya Ustadz Yusuf,
Iya, jadi gak usah pakai ribet-ribet panitia, pakai ngamplopin, gak usah. Saya temenan mau Ustaz Yusuf, gak usah diamplopin, raup aja dari kotak amal Ustaz. Kalau perlu kotak amalnya taruh mobil, ntar ngitung sendiri aja Ustaz sono. Waktu zuhur itu kalau mau azan lihat matahari udah zawal apa belum, lihat ke lapangan, wah udah zuhur nih, udah zawal, azan. Ntar mau azan asar begitu lagi, lihat bayangan satu benda. Kalau benda ini panjangnya 20 cm, bayangannya 21 cm, bayangan sudah lebih panjang dari benda aslinya, berarti selesai waktu zuhur, masuk waktu asar. Ntar muadzin lihat lagi tuh matahari, ukur tuh bayangan. Maghrib, idza ghabatis syamsu, apabila matahari sudah terbenam, mau azan maghrib lihat matahari, mau azan isya lihat mega merah di ufuk barat. Kalau dia sudah hilang, masuk waktu isya. Mau azan subuh, mau sholat subuh, lihat ke arah timur, fajar sodik sudah muncul apa belum. Kalau fajar sodik sudah muncul, cahaya yang indah di ufuk timur, berarti waktu subuh masuk azan dah. Kalau zaman gini mau azan masih ngeliatin matahari, betapa repotnya muadzin. Yang ribet kalau musim hujan, mataharinya hilang. Mau mukul beduk takut bid'ah, mau melihat jam digital takut bid'ah, mau melihat matahari kagak nongol dia. Ujung-ujungnya muadzin deprok aja di situ, nungguin ntar yang datang kesepakatan. Jamaah, tempat istimewa di masjid ini, di masjid di dunia ini adalah masjid. Khairul biqa al masajid, tempat terbaik adalah masjid-masjid. Wa syarrul biqa'i al aswaq, tempat yang paling tidak baik di dunia ini adalah pasar. Pasar tradisional, pasar modern, itu dibandingkan masjid jauh antara langit dan bumi kemuliaannya. Maka Nabi di Isra dan di Mi'rajkan dari masjid ke masjid, tempat mulia. Maka saking mulianya, jangankan bangun masjid semewah at-taqwa. Kata Rasulullah, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, walau kamafhasi qattatin, walaupun besarnya sebesar sangkar burung, segede kandang burung. Kandang burung yang paling gede murai batu, nomor 1 merek Ebot, harganya 1,2 juta, 1.200.000. Kandang burung murai, replikanya 650.000, yang second 400. Berarti kalau kita amal jariah seharga kandang burung murai batu, berarti kita membangun masjid segede gitu. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah ganti duit kita yang segitu dengan istana megah di surga nanti. Maka jangan pelit-pelit kalau diajak beramal. Kalau sudah ada kotak amal lewat, raup jangan pakai dilihat, jangan pakai dipirit-pirit, langsung aja apa ada yang di kantong masukin. Belajar ikhlas. Dan saya diajarkan begitu sama Kek Zayadi di Az-Ziyadah. Maka setiap hari Jumat saya bawa duit 5.000 di sini. Ntar kalau kotak amal lewat, saya kagak pakai pilih-pilih, saya langsung comot aja udah. Emang udah ada goceng di sini.
Karena kalau di sininya masih tumpuk-tumpukan, asal dirogoh kresek-kresek kaku, kayaknya cepet ini. Ditekan lagi ke dalam, cabut lagi yang di tengah-tengah, kresek-kresek gocap kayak ini. Ditekan lagi, mikir lama, perasaan tadi ada yang kuplek 2000 mana ya. Di hati ngomongnya perasaan tadi ada yang kuplek 2000 mau dimasukin kotak amal. Bener kecabut yang kuplek 2000. Kuplek itu artinya udah nggak kaku, kalau dimasukin meletot dia. Orang udah nggak kaku, lubangnya kecil, yang masukin kuplek, asal ditekan meletot, asal ditekan meletot. Duit masukin kotak amal, kalau yang kuplek susah masuknya. Bagaimana caranya supaya masuk? Lepit 2 masih kuplek juga, lepit 4, lepit 6, lepit 8, tekan 2 kali, masukin ketebelan, ujung-ujungnya grosok-grosok lama banget di situ. Dalam hati yang sebelah nih, orang kedekeran aja lama banget, kotak amal mau diapain sih? Nggak taunya lagi masukin duit 2000 yang kuplek, ditekan sampai kenceng banget, masuk nolnya copot satu di pinggiran. Mestinya 2000, nolnya hilang 1, jadi berapa? Jadi 200. Ya Allah, amal jariah sekandang burung murai kemahalan merasa. Turunin dikit kandang burung cicak ijo, harganya gopek yang udah diplistur. Kalau yang belum diplistur harganya bisa 95.000. Masih kemahalan juga amal 95.000. Turunin lagi kandang burung pleci yang kecilan lagi, harganya 30.000. Amal jariah masih mikir aja 30.000 buat pembangunan masjid. Turunin lagi kandang burung emprit, goceng sama burung-burungnya, kandangnya doang 2000. Lah ini yang banyak dah, yang kandang burung emprit. Man bana masjidan, siapa yang beramal jariah membangun masjid, walau kamat hasil kototin, walaupun harganya sebesar kandang burung emprit, banallahu lahu baitan fil jannah, nanti Allah akan ganti istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, baru kali ini saya masuk ke sini-sini. Tadi muter-muter belok kuburan lagi, muter dari Solo belok kuburan lagi. Kata sopir saya, teman saya, ini kita mau ceramah apa mau ziarah? Melewatin kuburan banyak amat kober. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah mengajarkan kalimat yang hak, kalimat thayyibah, dengan sikap dan sifatnya yang lemah lembut, karuan tuh orang-orang di sekitarnya, jarang yang mau menerimanya. Padahal beliau Allah utus luar biasa keadaannya, mulia di antara sekian banyaknya para anbiya, mulia di antara sekian rasul-rasul yang mulia, Rasulullah yang paling utama. Di antara kemuliaan-kemuliaannya, seabrek-abrek ulama memberikan pernyataannya, mentafsirkan, mensyarahkan berbagai macam riwayat hadis. Maka satu ditulis oleh Al-Allamah Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syarrah dalam muqaddimah kitab I'anatut Talibin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama imtala al majlisu bi atyaba min rihil miski wa kadzalika majlisun yuzkaru fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tanmu minhu raihatun thayyibatun takhtaliqu as-samawati as-sab'a hatta tantahiya ila al-'arsy wa yajidu kullu man khalaqahu Allah ta'ala rihaha
ghairal insi wal jinni fa innahum law wajadu tilka raihata lashtaghala kullu wahidin minhum biladzatiha an ma'ishatihi wa la yajidu tilka raihata malakun aw khalqun min khalqillahi ta'ala illa astaghfara li ahli majlis. Ini karena jamaahnya udah pada manggut-manggut aja, berarti paham udah. Saya nggak usah artiin lagi. Enak ceramah kalau di depan orang tukang ngaji. Jadi cepet kagak pakai diarti-artiin udah. Udah pada manggut-manggut semua. Namanya tukang ngaji. Nih kelihatan mukanya kalau yang tukang ngaji. Dari mana Ustaz kelihatannya? Mukanya kayak lembaran kitab kuning. Ya Allah, pucet amat Ustaz muka gua. Kata ibu-ibu, padahal tadi gua mau kesini udah dandan 7 kali. Kalau kata Kiai Munawir, bedak yang mana aja gua udah pakai, Tulji, Ultima, Cepuk, Mirabella. Bedaknya orang sekarang begitu mahal-mahal. Bedak nenek-nenek zaman dulu mah bedak pipa nomor 5. Naruhnya nggak di kulkas, di menggel. Menggel tahu? Kalau orang Durian Sawit bilangnya minggang. Perbatasan kayu sama kaca rumah, jendela, itu namanya menggel. Kadang-kadang itu bedak campur sama tai sesek. Tai sesek itu binatang yang suka makanin kayu. Makanya kalau nenek-nenek pakai bunyi kresek. Kenapa? Campur tuh bedak pipa serbuk sama tai sesek. Tapi zaman dulu mah nenek-nenek kagak pakai aneh-aneh, udah begitu aja dia kagak pakai ngelawan sama laki, dia kagak tuntut lakinya harus beli bedak mahal. Biarin tai sesek ya tai sesek, gua pakai juga. Malam Jumat pede banget dipakai tebel, lakinya pulang dari masjid cium bangkis 8 kali. Ngapa lo kong bangkis pilek? Bedak lo kesedot. Bedaknya ketebelan. Orang dulu begitu Pak cara hidupnya. Makan juga sederhana, nggak kayak anak sekarang. Anak sekarang mah saya dapat besek nih dari majlis, kagak dimakan utuh di rumah karena dia udah pada mesen online, burger, pizza, macem-macem makanannya. Nggak ada makanan dalam negeri, luar negeri semuanya yang dia beli. Itu ntar besek, itu parcel, enggak kemakan. Makanya yang makan anak remaja masih aja kita empatin itu makan itu. Anak sekarang begitu, orang dulu enggak, makan sederhana, dia enggak neko-neko. Di kampung saya nih, di Klender zaman saya kecil, ini saya hasil produk dikasih makan cecek dimodifikasi. Lau nasinya cecek dimodifikasi. Pagi disemur, siang ditumis, sore di sayur kuning pakai kunyit. Kita ubek cecek semua. Ngelalapnya gori kan abangnya cecek. Sebelum jadi cecek gori dulu. Ngerujaknya tai babal, kembangnya cecek. Sepohon dimakan semua. Tapi nenek-nenek sama aki-aki hidupnya harmonis aja. Bercerainya pakai mati, enggak pakai berantem. Padahal makan dari pagi sampai malam begitu launya. Cecek dimodifikasi. Kita tanya sama aki-aki, Kong, apa resep hidup harmonis bahagia? 3 disebut. Cecek, gori, tai babal. Ini toh resep hidup bahagia. Saya bingung, kok tai babal bikin hidup bahagia? Kata aki-aki, bini lu kasih makan tiap hari tai babal, gua jamin seret sampai nenek-nenek. Oh ini rahasianya, nggak perlu minum majakane, sari rapet, cukup ngerujak babal tiap hari. Ntar kalau nggak percaya, di sini masih banyak saya lihat tadi pohon cecek, pohon nangka. Ntar siang ngerujak babal senyaringan. Saya jamin seret 3 hari nggak bisa berak. Begitu mulianya Nabi,
Jangankan ajarannya, fisik beliau aja digambarkan oleh para ulama berdasarkan riwayat yang ada. Nabi kalau ngomong ruangan jadi wangi. Emang kenapa? Karena aroma bau mulut beliau mengeluarkan wangi-wangian. Biarin orang bilang bid'ah maulid Isra Mi'raj, ngapain sih tuh orang Betawi, orang Jakarta, acara apa aja maulid, baca rawi mulu rawi, dia paham kagak. Kita lagi menggambarkan betapa indahnya kepribadian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa araquhu kallu'lu'i wa atyabu minan nafahatil miskiyah. Keringat Nabi kalau keluar dari pori-pori itu gemercik bagaikan mutiara. Nabi itu kalau keringetan makin cakep dilihatnya karena bercahaya kayak mutiara. Tapi Haji Marzuki ini ceramah setengah jam keringetan, demuk dilihatnya. Makanya tadi saya mau disono aja ceramahnya biar ada jauh sama kamera gitu. Ya Allah, mana ditompok ini muka gua. Ini nih perempuan zaman sekarang cantiknya itu kan napolesan. Kecuali yang hadir di majlis taklim, Pak, ntar mati jadi bidadari dia. Tambah cantik dari sekarang.